teman-teman, perkenalkan nama saya Oktaviani Sastika dari kelas 12B. Nah, jadi kali ini saya akan membahas mengenai neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa melihat video berikut ini. Nah, oke teman-teman, di situ sudah saya tampilkan neraca saldo dengan 11 transaksi. Dan untuk akunnya ada kas, piutang, perlengkapan, biaya sewa, utang, modal, pendapatan, biaya gaji, gedung, praif, dan biaya air. Nah, di sini untuk kasnya berada di debit sebesar 10 juta, piutang di debit 3 juta, perlengkapan di debit 1.500.000, biaya sewa di debit 2 juta, utang di kredit 12.500.000, modal di kredit 8.500.000, pendapatan di kredit 9 juta, biaya gaji di debit 1 juta, gedung berada di debit 4 juta, praif berada di debit 6 juta, biaya air berada di debit 2.500.000. Nah, di sini untuk saldonya debit sebesar 30 juta, kredit juga sebesar 30 juta. Jadi di sini baik debit maupun kredit saldonya sama yaitu 30 juta. Nah, berarti di sini untuk saldonya itu sudah balance. Selanjutnya, kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, sebelum masuk ke jurnal penyesuaian, di situ sudah saya tampilkan data penyesuaian. Yang pertama, air dibayar tanggal 18 Oktober 2023 untuk 1 bulan. Yang kedua, sewa dibayar tanggal 18 Oktober 2023 untuk 1 bulan. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima sebesar 6 juta. Yang keempat, gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta. Nah, di sini untuk suruhannya, berdasarkan data di atas, buatlah jurnal penyesuaian dan kertas kerja atau neraca lajur per 30 Oktober 2023. Nah, oke, setelah teman-teman melihat data penyesuaian yang sudah saya jelaskan tadi, nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat di slide. Di situ sudah saya tampilkan untuk cakaran mengenai biaya air dan biaya sewa. Nah, langsung saja untuk biaya airnya tadi, yang dimana air dibayar tanggal 18 Oktober 2023 untuk 1 bulan. Nah, di sini berarti untuk biaya airnya itu 18/10, sementara air dibayar di muka yaitu 18 per bulan selanjutnya, berarti per 11. Nah, langsung saja untuk biaya airnya, kita cari selisih antara 18 ke 30. Dan di sini selisih antara 18 ke 30 yaitu 12. Nah, kita bisa tulis di bawahnya 12 per 30 dikalikan dengan biaya airnya tadi yaitu sebesar 2.500.000. Berarti dikalikan dengan 2.500.000 menghasilkan 1 juta. Nah, lanjut, air dibayar di muka, berarti kita langsung saja tulis untuk tanggalnya itu 18 per 30 dikalikan dengan biaya airnya tadi 2.500.000 menghasilkan 1.500.000. Nah, sama halnya dengan biaya sewa yang dimana sewa dibayar tanggal 18 Oktober 2023 untuk 1 bulan. Nah, di situ sama, yaitu mencari selisih antara 18 ke 30, yaitu 12. Nah, kita tulis di bawahnya yaitu 12 per 30 dikalikan dengan biaya sewa yaitu sebesar 2 juta. Jadi, 12 dikalikan dengan 2 juta per 30 hasilnya 800.000. Nah, terus untuk sewa dibayar di muka, kita masih tulis tanggal yang sama, yaitu 18 per 30 dikalikan dengan biaya sewanya 2 juta, menghasilkan 1.200.000. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita membuat cakaran, di sini teman-teman bisa lihat tabel yang sudah saya tampilkan. Di situ akunnya ada air dibayar di muka, biaya air, sewa dibayar di muka, biaya sewa, piutang, pendapatan, biaya gaji, dan utang gaji. Nah, di sini untuk air dibayar di muka kita kasih masuk di debit yaitu sebesar 1.500.000. Nah, di sini kenapa kita kasih masuk di debit? Karena air dibayar di muka itu lebih besar dibandingkan dengan biaya air.
Maka dari itu, untuk air dibayar di muka kita kasih masuk di debit sebesar 1.500.000. Sementara biaya airnya kita kasih masuk di kredit yaitu 1.500.000. Sama halnya dengan biaya sewa, karena sewa dibayar di muka itu lebih besar dibandingkan dengan biaya sewa. Makanya untuk sewa dibayar di muka kita kasih masuk di debit yaitu sebesar 1.200.000, dan untuk biaya sewanya kita kasih masuk di kredit sebesar 1.200.000. Nah, piutangnya kita kasih masuk di debit 6 juta, pendapatan kita masuk di kredit 6 juta, biaya gaji kita kasih masuk di debit 1 juta, dan utang gaji kita kasih masuk di kredit 1 juta. Oke, yang terakhir itu saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja atau neraca lajur. Di situ untuk akunnya masih yang sama yaitu kas, piutang, perlengkapan, biaya sewa, utang, modal, pendapatan, biaya gaji, gedung, prive, dan biaya air. Nah, yang pertama untuk dua kolom pertama kita akan kasih masuk neraca saldo. Nah, untuk neraca saldonya masih sama yaitu kas di debit 10 juta, piutang di debit 3 juta, perlengkapan di debit 1.500.000, biaya sewa di debit 2 juta, utang di kredit 12.500.000, modal di kredit 8.500.000, pendapatan di kredit 9 juta, biaya gaji di debit 1 juta, gedung di debit 4 juta, prive di debit 6 juta, dan biaya air di debit 2.500.000. Nah, setelah membuat kolom neraca saldo, selanjutnya yaitu membuat kolom jurnal penyesuaian. Nah, di sini untuk jurnal penyesuaiannya tadi seperti yang sudah saya buat untuk tabelnya, yaitu untuk akunnya itu ada air dibayar di muka, biaya air, sewa dibayar di muka, biaya sewa, piutang, pendapatan, biaya gaji, dan utang gaji. Nah, di sini yang pertama itu ada piutang. Piutangnya itu berada di debit sebesar 6 juta. Terus untuk biaya sewanya itu berada di kredit 1.200.000. Pendapatan berada di kredit 6 juta. Biaya gaji berada di debit 1 juta. Biaya air berada di kredit 1.500.000. Nah, di sini karena air dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan utang gajinya itu tidak ada, maka dari itu kita bisa tambahkan di bawah saldo, yaitu kasih masuk air dibayar di mukanya itu berada di debit 1.500.000, sewa dibayar di muka itu berada di debit 1.200.000, dan utang gajinya itu berada di kredit 1 juta. Nah, selanjutnya setelah membuat jurnal penyesuaian, kita kasih masuk untuk kolom berikutnya yaitu NSD atau neraca setelah disesuaikan. Nah, di sini untuk NSD-nya kita menjumlahkan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Nah, di sini untuk kasnya di neraca saldo berada di debit yaitu 10 juta, sementara di jurnal penyesuaiannya itu tidak ada. Berarti di NSD-nya kita kasih masuk di debit yaitu sebesar 10 juta. Terus selanjutnya itu ada piutang, di neraca saldonya itu berada di debit 3 juta, di jurnal penyesuaiannya juga berada di debit 6 juta. Nah, di sini karena debit dengan debit berarti dijumlahkan 3 juta ditambah 6 juta, di NSD kasih masuk di debit yaitu 9 juta. Nah, selanjutnya itu perlengkapan. Neraca saldonya itu berada di debit 1.500.000, sementara di jurnal penyesuaiannya itu tidak ada, berarti di NSD kita langsung kasih masuk di debit yaitu 1.500.000. Terus berikutnya itu ada biaya sewa. Neraca saldonya itu berada di debit sebesar 2 juta. Sementara di jurnal penyesuaiannya itu berada di kredit sebesar 1.200.000. Di sini karena debit dengan kredit berarti dikurangkan. Berarti 2 juta ini kita kurangkan dengan 1.200.000 menghasilkan 800. Kita masuk ke debit. Nah, lanjut utang. Neraca saldonya itu berada di kredit 12.500.000, sementara di jurnal penyesuaiannya itu tidak ada, berarti kita bisa NSD-nya kasih masuk di kredit itu 12.500.000. Terus berikutnya itu modal. Neraca saldonya itu berada di kredit 8.500.000, di jurnal penyesuaiannya itu tidak ada, langsung kasih masuk di kredit itu 8.500.000. Terus pendapatan untuk neraca saldonya itu di kredit 9 juta,
Di jurnal penyesuaiannya juga dikredit 6 juta. Maka dari itu kredit dengan kredit berarti dijumlahkan. 9 juta ini kita tambahkan dengan 6 juta, kita kasih masuk di kredit berarti 15 juta. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya gaji. Di neraca saldonya itu berada di debit 1 juta, di jurnal penyesuaiannya juga berada di debit 1 juta. Berarti 1 juta ditambah 1 juta, kita kasih masuk di debit yaitu 2 juta. Nah, lanjut gedung. Di neraca saldonya itu berada di debit 4 juta, jurnal penyesuaiannya itu tidak ada, langsung kasih masuk di debit 4 juta. Terus untuk price-nya itu neraca saldonya itu berada di debit 6 juta, sementara di neraca saldonya itu tidak ada, di jurnal penyesuaiannya itu tidak ada. Maka dari itu di NSD-nya kita langsung kasih masuk debitnya itu 6 juta. Terus berikutnya itu ada biaya air. Neraca saldo kita kasih masuk di debitnya tadi 2.500.000. Terus di jurnal penyesuaiannya itu berada di kredit 1.500.000. Berarti di NSD-nya itu karena debit dengan kredit berarti dikurangkan. Berarti 2.500.000 ini dikurangkan dengan 1.500.000 kasih 1 juta. Nah, selanjutnya air dibayar di muka, neraca saldonya tidak ada, jurnal penyesuaiannya itu berada di debit sebesar 1.500.000, maka dari itu di NSD kasih masuk di debit 1.500.000. Terus sewa dibayar di muka itu neraca saldonya tidak ada, jurnal penyesuaiannya itu berada di debit 1.200.000, maka dari itu di NSD-nya kasih masuk di debit yaitu 1.200.000. Terus yang terakhir itu ada utang gaji. Di neraca saldonya itu tidak ada, sementara di jurnal penyesuaiannya itu berada di kredit yaitu sebesar 1 juta. Maka dari itu di NSD-nya kita kasih masuk di kredit yaitu sebesar 1. Nah, selanjutnya yaitu kolom laba atau rugi. Nah, di kolom laba atau rugi kita akan kasih masuk semua dia punya biayanya. Yang pertama di situ ada biaya sewa. Nah, kita ambil dari NSD atau neraca setelah disesuaikan. Nah, di situ di NSD-nya itu berada di debit sebesar 800.000, maka dari situ di laba atau ruginya itu kita kasih masuk di debitnya itu 800.000. Terus ada pendapatan. Di NSD-nya itu berada di kredit sebesar 15 juta, maka dari itu kita kasih masuk di kreditnya juga 15 juta. Terus ada biaya gajinya itu di NSD berada di debit sebesar 2 juta, maka dari itu di laba atau ruginya juga kita kasih masuk di debit 2 juta. Terus yang terakhir yaitu ada biaya air berada di debit sebesar 1 juta, di laba atau rugi juga kita kasih masuk di debit sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya kolom terakhir yaitu ada neraca akhir. Nah, neraca akhir ini kita dapatkan dari penjumlahan NSD, laba atau rugi. Nah, terus di sini untuk kasnya NSD berada di debit 10 juta, sementara di laba atau ruginya tidak ada. Berarti di neraca saldonya kita kasih masuk di debit 10 juta. Terus berikutnya itu ada piutang. Di NSD-nya itu berada di debit 9 juta, di laba atau ruginya tidak ada. Berarti di neraca akhirnya kita kasih masuk di debit 9 juta. Terus perlengkapan berada di NSD-nya itu berada di debit sebesar 1.500.000, sementara di laba atau ruginya tidak ada. Berarti neraca akhirnya kita kasih masuk di debit 1.500.000. Terus biaya sewanya itu NSD berada di debit 800.000. Terus di laba atau ruginya juga berada di debit 800.000, berarti dijumlahkan sehingga di neraca akhirnya kita kasih masuk di debit yaitu sebesar 1.600.000. Nah, terus berikutnya itu ada utang. Di NSD-nya itu berada di kredit sebesar 12.500.000, terus di laba atau ruginya itu tidak ada. Maka dari itu di neraca akhirnya itu kita kasih masuk di kredit itu 12.500.000. Terus modalnya itu di NSD berada di kredit 8.500.000, di laba atau ruginya tidak ada. Di neraca akhirnya langsung kasih masuk di kredit 8.500.000. Terus untuk pendapatannya NSD berada di kredit 15 juta, laba atau rugi juga berada di kredit 15 juta. Berarti kredit dengan kredit itu dijumlahkan, maka dari itu di neraca akhirnya itu berada di kredit sebesar 30 juta.
Nah, selanjutnya itu biaya gaji di NSD itu berada di debit 2 juta, sementara di laba atau ruginya juga berada di debit itu 2 juta. Berarti debit dengan debit itu berarti dijumlahkan sehingga di neraca akhirnya itu debitnya itu 4 juta. Terus ada gedung untuk NSD-nya itu berada di debit 4 juta, di laba atau ruginya tidak ada, berarti langsung kasih masuk di debit itu 4 juta. Terus untuk price-nya itu di NSD itu ada di debit 6 juta, sementara di laba atau ruginya tidak ada, maka dari itu neraca akhirnya langsung kasih di debit 6 juta. Terus biaya airnya NSD-nya itu berada di debit 1 juta, laba atau rugi juga berada di debit 1 juta, berarti dijumlahkan neraca akhirnya ada di debit sebesar 2 juta. Selanjutnya itu air dibayar di muka, di NSD-nya itu berada di debit 1.500.000, sementara di laba atau ruginya tidak ada, berarti di neraca akhirnya kita langsung kasih masuk di debit 1.500.000. Terus sewa dibayar di muka itu di NSD-nya juga berada di debit yaitu sebesar 1.200.000, sementara di laba atau ruginya tidak ada, maka dari itu langsung kasih masuk di debitnya itu 1.200.000. Terus yang terakhir itu ada utang gaji, NSD-nya itu berada di kredit sebesar 1 juta, sementara di laba atau ruginya tidak ada, maka dari itu neraca akhirnya kita langsung kasih masuk di kredit yaitu sebesar 1 juta. Nah, di sini setelah kita menentukan dia punya debit dan kreditnya, selanjutnya kita akan menghitung saldo laba rugi dan neraca akhir. Nah, di sini untuk laba rugi debitnya itu saldonya sebesar 3.800.000, terus untuk kreditnya itu 16 juta. Dan untuk neraca akhirnya saldo debitnya itu 4.800.000 dan kreditnya itu 52 juta. Nah, di sini karena belum balance, kita kurangkan debit dengan kredit. Nah, untuk yang pertama itu di laba atau ruginya 3.800.000 kita kurangkan dengan 16 juta menghasilkan 12.200.000. Kita kasih masuk di debit. Nah, dijumlahkan 3.800.000 ini kita jumlahkan dengan 12.200.000 menghasilkan 16 juta. Nah, di sini di kredit juga 16 juta. Jadinya untuk laba atau ruginya sudah balance, saldonya itu 16 juta. Sama halnya dengan neraca saldo juga, kita kurangkan debit dengan kredit. Nah, 40.800.000 dikurangi dengan 52 juta menghasilkan 11.200.000 ditulis di debit. Terus dijumlahkan 40.800.000 ini ditambah dengan 11.200.000 menghasilkan 52 juta. Di kredit juga 50 juta. Dan untuk hasil akhirnya itu balance yaitu 52 juta. Dan di sini untuk kertas kerjanya itu sudah balance.